Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, mitra JIC di mana saja antum berada, alhamdulillah program Sorban Umat seputar obrolan umat kembali Allah takdirkan untuk bisa hadir di media mitra JIC sekalian yang dipancarkan langsung di Radio Suara Peradaban Islam dengan gelombang 107.7 FM dan juga di audio streaming www.islamiccenterco.id dan juga di Facebook JIC TV dan Radio JIC serta di IG dari IndiHome Jabodetabek. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah tetap selalu disiarkan di Radio Peradaban Islam Jakarta Islamic Center di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Sorban Umat pada kesempatan ini akan mengangkat tema dengan judul Sudahkah sholat kita benar? Nah, ini pertanyaan buat kita semua karena kita ketahui bersama amalan yang nanti insya Allah akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu menjadi keyakinan kita adalah yang pertama adalah sholat, sehingga sholat menjadi penentuan dari setiap amalan-amalan yang kita tunaikan sebagai seorang muslim. Tentunya mari kita awali lebih dahulu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan segala karunia yang Allah berikan kepada kita dengan berupaya bersyukur untuk selalu beribadah kepadanya, terutama kebenaran, kekhusyuan salat kita. Dan selanjutnya tentu kita harus berselawat dan bersalam kepada junjungan alam, baginda alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan tentunya semoga kepada pengikutnya, kita semua dan keluarga kita termasuk di dalamnya hingga akhir kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kebetulan Allah sudah takdirkan guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal. Dia sudah datang lebih dahulu tadi di studio. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz tadi udah lebih dahulu datang dari saya. Perjalanan lancar berarti Ustadz ya? Lancar. Dari Sungai Bambu ya? Dari Sungai Bambu. Dari Sungai Bambu. Berarti toko kopinya tutup nih ya? Pas malam Jumat tutup. Oh, kalau malam Jumat, hari Jumat tutup ya? Iya. Fokus untuk persiapan Jumatan dan pengajian-pengajian. Lagian baristanya juga taklim juga. Baristanya taklim ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah selalu Ustaz. Amin, amin. Baik, Ya Rabbal Alamin. mitra JIC sekalian, mari kita simak sama-sama dan bisa membagikan link nanti yang akan kita kirim kepada mitra JIC sekalian. Langsung saja kita simak dan kita saksikan. Semoga ini selalu bermanfaat buat kita, kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin untuk menyampaikan program Sorban pada Jumat ini dengan tema Sudahkah sholat kita benar? Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hasan Nasir. Semoga kita diberikan semua, baik yang kita yang siaran di sini maupun yang mendengar, melihat di rumah, diberikan kesehatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hamdan syakur, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sekali, temanya cukup bagus karena ini menjadi pembicaraan kita sehari-hari. Sudahkah sholat kita benar? Ya kan? Untuk tentunya kebenaran itu bukan ditinjau dari sisi manusia, karena
kebenaran ditinjau dari sisi manusia itu adalah yang sangat riskan akan kesalahan-kesalahan. Tapi kebenaran itu adalah datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan kita tidak boleh ragu untuk menerima kebenaran itu. Baik, kalau kita bicara apakah sholat kita benar, berarti kita bicara dulu tentang landasannya, dimensi landasannya. Tentunya di dalam Al-Quran kita ketahui bersama, setelah Allah menciptakan kita menjadi manusia yang makhluk yang paling terbaik, tentunya ada tugas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah itu adalah sholat. Tentunya seluruh ibadah itu bukan untuk Allah, bukan. Karena dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya kan. Jadi hadis qudsi itu perkataannya, redaksinya dari Allah, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata seluruh makhluk ini beribadah kepada Allah, maka itu tidak akan menambah kemahabesaran dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, andai kata seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menurunkan atau merendahkan nama besar dan kemahasucian Allah Subhanahu. Seluruh ibadah itu kembali kepada kita sebagai manusia. Baik, itu yang pertama. Tentunya di dalam Al-Quran setiap ibadah, khususnya ibadah makdo itu diawali dengan kalimat amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kalau puasa. Ya ayyuhallazina amanu apalagi ya ayyuhallazina amanu aqimus sholah li zikri. Jadi seluruh ibadah itu diawali dengan kalimat amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sudah terikat oleh aturan-aturan Allah, atau orang-orang yang sudah mengikatkan diri kepada aturan-aturan Allah. Dalam bahasa yang lain adalah ikatan itu yang namanya akidah. Berbicara akidah, maka tidak lepas dari dua besar akidah atau ikatan yang mengikat manusia, yaitu ikatan tauhid dan ikatan syirik, atau akidah tauhid dan akidah syirik. Oleh karena itu, yang pertama adalah apakah sholat kita menjadi benar, dilihat dari landasannya. Bahwa kita ini dalam melaksanakan ibadah itu harus berlandasan akidah tauhid. Apakah itu akidah tauhid? Jadi akidah tauhid itu bukan bicara hanya sekedar zat Allah, sifat Allah, af'al Allah maupun asma Allah. Jadi akidah tauhid itu di dalam Al-Quran itu digambarkan kepada dalam surat Al-Fatihah, dari surat pertama, ya, ayat pertama sampai ayat ke-7, dan nanti diakhiri dari surat An-Nas, surah ke-14, yaitu di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai rububiyah. Ya, Allah sebagai rububiyah, maka kita ketahui adalah bahwa Allah yang pertama adalah Al-Khaliq, yaitu yang menciptakannya. Berikutnya Allah kasih rizki. Udah dikasih rizki, Allah juga yang memberi pembinaan. Al-Mudabbir, Al-Murabi, Al-Hukm, itu semuanya itu adalah termasuk dalam asma Allah, termasuk dalam sifat Allah, termasuk dalam asma Allah. Sehingga sudah sewajarnya lah tatkala kita mengakui Allah sebagai rububiyah Allah, maka kita secara otomatis yang yang berkuasa, yang maha diraja adalah Allah, yaitu mulki Allah gitu. Karena Allah lah yang yang membuat aturan, Allah lah yang menciptakan, Allah yang kasih rizki dari setiap makhluk yang ada di kolong langit ini, sehingga wajarlah Allah sebagai mulki ya. Tentunya kerajaan Allah ini secara ta'wini, ya kan, di makhluk yang lain itu tidak ada pengingkaran, tidak ada penolakan. Sabbahalilladzi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
Tapi di alam dunia itu banyak sekali penolakan-penolakan tentang Allah sebagai raja, Allah sebagai malik, mulkiyatullah. Oleh karena itu Allah menurunkan Rasul. Dan Rasul yang simbolis yang pertama adalah Nabi Adam. Dalam bahasa Al-Quran, dalam tasriyah maka disebut khalifah. Wa izqala rabbuka ini ja'ilu fil ardi khalifah. Itu rububiyah. Tentunya untuk apa rububiyah mulkiyah adalah dalam rangka untuk mensucikan, menyempurnakan ibadah kita, yaitu tauhid uluhiyah. Tidak akan sempurna, ya kan, ibadah kita, bahkan dalam tanda kutip tidak akan terima ibadah kita tatkala tidak mengakui akan rububiyah Allah dan mulkiyah Allah. Maka disebutlah la ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maksuda illallah. La ilaha illallah la hukmu illallah. Inilah landasannya. Tentu landasannya tidak berdiri sendiri, saling terkait, satu kesatuan yang utuh. Sehingga ini landasan tujuannya, yaitu rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Tentunya akan berbarengan, akan berbanding lurus dengan yang namanya manhajur rasulnya, ya kan? Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mempunyai mengakui terhadap hukum-hukum Allah, tentunya ada yang namanya rasul, manhajur rasul. Karena seluruh ibadah itu intinya kita itu akan disayang Allah, diberi rahmat, mardotilah tujuannya. Tentunya mardotilah itu harus ada contohnya. Contohnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna rahmatullah. Jadi contoh Rasul itu sebagai uswah kepada kita supaya kita mendapat rahmat dari Allah, mendapat ridho dari Allah. Aplikasinya apa? Tentunya indikasi-indikasi keridhaan Allah, mendapat rahmat Allah itu kita baca di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Ayat berikutnya yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah, orang-orang yang mendapat dari Allah ada 3 syaratnya. Manhajur rasulnya itu iman, hijrah, jihad. Itu landasannya. Landasan Landasan kita ibadahnya menjadi benar, termasuk sholat. Oleh karena itu, maka di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan bahwa sholat itu salah satu ibadah yang pertama kali diperiksa, kedudukan sangat sentral sekali bagi orang-orang yang beriman. Karena ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga yang menentukan karunia Allah itu terhadap kemenangan Islam itu datang cepat atau lambat karena sholatnya. Ya, karena tadi ayat yang saya buka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Telah aku berikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah menjalankan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana? Nanti kita bicarakan dengan lebih lanjut. Demikian. Ya, alhamdulillah. Ikhwas kalian dirahmati Allah, mitra JC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa saat kita ingin memiliki atau dipertanyakan tentang keberadaan pelaksanaan sholat kita yang secara setiap hari kita tunaikan 5 kali, Ustaz ya? Iya, 5 kali itu yang menjadi kewajiban buat kita, eksistensi kita sebagai muslim, juga ibadah-ibadah yang lain, diawali dengan landasan. Ya berarti landasan itu pijakan kita atau dasar pokok, ya sehingga itu kita jalankan dengan dasar itu. Oke, selanjutnya pas saat pelaksanaannya, berarti kita mau sholat udah tahu nih tujuannya nih ya. Tujuannya tadi Ustadz sudah jelaskan dan mitra JC sekalian juga sudah bisa menyaksikan, ya bisa mendengar, melihat, dan setelah itu pas pelaksanaannya. Nah, gimana tuh Ustadz? Ya,
Jadi khusyuan dalam sholat itu ada beberapa fase. Sebelum sholat, saat sholat, dan sesudah sholat. Oh, gitu. Itu Jadi biar khusyuk ya, biar khusyuk. Jadi kalau kebanyakan kita kan khusyuknya itu di dalam sholat ya, gitu kan. Kebanyakan nih umumnya bahwa sholat itu khusyuknya di dalam sholat. Tapi kalau kita ingin menjadi sholat kita benar, di sebelum sholat, saat sholat, dan sesudah sholat, apakah kita khusyuk dalam mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebelum sholat itu harus tahu, mengilmui dulu ya, apa itu sholat, perintah sholatnya apa gitu. Harus ada ilmunya, karena ilmu di dalam beribadah itu menambah kesempurnaan sholat kita. Tahu dia perintah sholat itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini kan kebanyakan kekeliruan bahwa sholat misalkan bukan karena Allah, tapi karena sesuatu ya. Misalkan ini kebanyakan di sholat tarawih nih, atau sholat bulan Ramadan. Kalau anak muda yang jomblo pengen dapat anaknya dari Pak Haji, dia sholatnya rajin gitu kan. Nah itu sholatnya gitu. Atau kita kalau sholatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Mungkin kalau sholat kita, sholat tahajud ke, sholat wajib ke, atau sholat yang lain, karena ingin dagangannya laku, ingin proyeknya lulus dan sebagainya, ya kan, ingin naik pangkat ke pegawaiannya. Itu kan berarti sholatnya tidak benar lah sebelum sholatnya kan gitu. Tahu perintah sholatnya dulu ya kan, karena Allah. Juga sholat yang berikut yaitu persiapan sholat juga yang lebih, karena mana mungkin kita sholat khusyuk tatkala sholatnya mepet waktunya. Misalkan kalau sholat zuhur itu harusnya kan jam 12 ya, jam 12 lewat dikit sekarang ya, segitu. Kita sholat zuhur hampir mendekati sholat asar, kan nggak khusyuk tuh, cepet-cepet begitu ya. Harus tahu juga persiapan sholat, mengetahui waktu-waktu sholat, ini yang penting ya, mengetahui waktu sholat. Terus juga arahnya kiblat, mengarah ke kiblat. Walaupun dalam berbagai kajian fikih ya tatkala di perjalanan itu kiblatnya bisa berubah-berubah kalau di kapal kan. Iya. Tapi tetap tujuannya bahwa kita sholat itu mengarah kiblat. Yang berikutnya, ilmunya untuk sebelum sholat itu bersuci. Ya. Dalam hal ini berwudu. Jadi wudu itu adalah perbuatan sunnah, tapi tatkala ingin melakukan perbuatan wajib, maka wudu menjadi wajib. Itu kaidah fikihnya. Gitu. Juga pakaian, ya kan? Pakaian sholatnya, ya kan? Ya, kayak Pak Ustadz gini kalau sholat cakep ya gitu kan? Tapi kadang kalau kita sholat di musola atau di masjid, kita melihat pakaian seadanya ya. Bahkan saya sangat tidak suka misalkan ngelihat ada pakaian ada bergambar logo partai A begitu kan. Ada logo band A dan sebagainya. Ada logo gambar perempuan di belakangnya. Itu nggak khusyuk gitu. Yang di belakang gimana ngeliatin aja gitu kan. Nah, ya. Pakaiannya harus bukan bagus ya, bukan bagus tapi harus rapi juga. Harus sopan ya kan, harus indah gitu. Ya. Tentunya juga selain pakaian tempatnya, ya kan. Dan di dalam sebelum sholat itu pasti ada godaan-godaan, ya kan? Ada tantangan ya. Sebelum sholat aja ada tantangannya. Pertama godaannya dari setan. Ngapain sih dalam hati kita? Males nih kerja. Digoda tuh, udahlah nanti aja waktunya masih lama, zuhur mah dan sebagainya gitu kan. Itu dari setan. Ada godaannya dari diri kita sendiri. Malas, ya kan? Kita malas sholat. Jadi kalau malasnya jadi nggak tepat waktu sholatnya, ya kan? Ya kan sesungguhnya kata Rasulullah kan, ya Rasulullah tolong dong kasih tahu ibadah yang paling bagus itu. Yeah. Pertama adalah sholat ala waktiha ya. Sholat. Apalagi Rasulullah berbuat baik kepada orang tua. Apalagi Rasulullah jihad fisabilillah, begitu kan. Jadi sholat tepat waktu. Kalau kita males pasti nggak tepat waktu gitu. Pasti di akhir-akhir waktu. Itu godaan dari diri kita. Ada lagi godaan dari luar diri kita yang berbentuk manusia. Sering kita diejek, masih muda alim banget sih, gitu kan, gitu kan. Ya ngapain sih kita alim muda poya-poya gitu kan. Tua masuk
surga matinya, itu bahasa yang nggak benar gitu ya. Itu sebelum sholat. Husu kita itu melakukannya ilmunya. Yang berikut itu saat sholat kita husu juga. Saat sholat itu sholatnya dengan husu, ya kan? Dengan husu itu tertib terutama ya. Tidak seperti ayam matok-matok gitu kan. Matok-matok maka itu nggak husu tuh. Dari tertib, rukunnya berjalan dengan sesuai ya kan. Rukunnya tertib, itu membuat kita sholat husu. Juga dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan. Ada sholat yang tidak dicontohkan Rasulullah, banyak itu dulu ya kan. Misalkan sholatnya pakai berbahasa Indonesia gitu kan. Ada itu dulu di daerah ya Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya lupa tuh. Ya, daerah tertentu ada, itu nggak sesuai dengan manasik Rasulullah. Ya disebut juga nggak benar juga tuh sholatnya. Ya. Dua, yang berikutnya berjamaah. Jadi lebih baik sholatnya berjamaah. Karena kalau sendiri kan nilainya 1, tapi kalau berjamaah itu nilainya 27 dan kita akan menambah khusyuk. Masya Allah. Yang berikutnya setelah sholat baru itu kita hikmahnya kita bisa mengikuti petunjuk Allah. Kita mendapat petunjuk dari Allah SWT. Demikian. Ya, Mitra JC sekalian, mohon maaf bagi teman-teman Mitra JC yang ada kendala di linknya ya. Ini kebetulan di WA saya ada yang mempertanyakan, ya. Mohon dimaklumi. Dan alhamdulillah saat kita ingin menjadikan sholat kita benar, itu perintahnya khusyuk. Ya gitu Ustaz ya. Iya. Tadi Ustaz sudah bacakan dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat kedua yang diawali dari beruntunglah, menanglah, sukseslah bagi mereka yang beriman. Berarti landasnya tadi iman. Ya. Siapa dia? Sholatnya khusyuk. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini yang kita harapkan dalam pelaksanaan sholat yang kita tunaikan selama setiap hari 5 kali. Nah, salah satunya persiapan tadi sebelum Ustaz ya. Sebelumnya. Jadi kita udah mau nih, pertama kaitan dengan waktunya. Duhur jam sekian, asar, maghrib, isya. Sehingga kita sudah mempersiapkan. Jangan sampai kenapa sholat duhur? Karena udah mau asar. Iya. Nah, itu sibuk lah sebagainya ya. Ya, apalagi kan ada nasyidnya ibu-ibu. Iya. Kalau pengajian tuh. Subuh kesiangan, zuhur kecapean, gitu ya. Mengingatkan betul gitu, teguran buat kita. Padahal kalau diharapkan kita pengennya surga. Betul ya. Tapi ternyata saat kita di dunia tidak mampu bagaimana memprioritaskan itu. Tadi mempersiapkan ya. Terus juga tadi tampilan. Kan malu masa kita menghadap Allah seadanya, menghadap pejabat baru baju baru gitu. Beli baju baru. Ketemu Ustadz nih keren ya, apalagi merasa jomblo kan. Mau ada PDKT. Tapi saat kita kepada Allah maka yang terbaik. Ya. Nah, ada juga begini Ustadz, sholat langkau seakan-akan besok mau mati. Nah, itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Ya, setiap ibadah kan gini. Kejarlah dunia, ya kan, seolah-olah engkau hidup 1000 tahun. Tapi kejarlah akhirat seolah-olah engkau mati besok gitu kan. Jadi seluruh ibadah itu ya kalau kejar dunia kita mesti semangat, ya kan. Kerjanya semangat, ya kan, sesuai dengan SOP di perusahaan ya. Bahkan kita harus di atas normal ya. Gitu. Di atas standar. Iya, di atas standar misalkan. Iya. Kan kalau manusia kan, kalau para rasul kan ini normal nih, ya kan, misalkan kalau kerja ya normal waktunya pulang segini, waktu jam 7, pulang jam 4 tuh normal. Tapi kalau yang abnormal di atas ya, bukan di bawah normal itu orang-orang yang malas deh kan. Ya kalau para Rasulullah dari setiap segi, misalkan dari segi ibadah, ya harusnya sholatnya di atas, ibadahnya di atas para ini. Misalkan kalau anak sekolah gitu kan, sekolah biasanya normal, ya masuk aja gitu kan, masuk ke sekolah, pulang sekolah, nggak ada lagi kerjaan begitu. Tapi orang anak-anak yang sekolah yang di atas normal, itu setelah sekolah dia pikir apa lagi yang mesti saya kerjakan.
ada anak-anak yatim, ada anak-anak duafa yang nggak sekolah, kita kasih pelajaran sekolah, gitu kan? Itu dia. Begitu juga ibu-ibu di rumah. Kalau ibu-ibu yang normal masak biasa aja, ya kan? Masak sayur biasa aja untuk keluarganya. Tapi kalau yang abnormal, di atas normal, ya kan? Itu masak sayurnya dibanyakin, ya kan? Lebih mantap rasanya dikasih tetangganya. Nah, itu tiap hari begitu. Ya, normal, ya. Begitu. Ya, jadi kalau merasa pas ngejar dunia terasa besok mau mati juga lemes. Lemes ya. Jadi tidak mati. Tapi kalau kita ngejar akhirat, kita harus jadi serius ya. Serius. Kita besok mati. Begitu dalam ibadah juga begitu, harus khusyuk, serius dan sebagainya. Jadi merasakan betul. Jadi seakan-akan ini sholat terakhir. Seakan-akan ini pelaksanaan mana ibadah yang terakhir. Sehingga dia fokus selalu gitu. Nah, kaitan dengan khusyuk ada yang juga bilang harus fokus, Ustaz. Nah, pengertiannya gimana tuh? Ya, fokus gitu ya, gini ya. Kan khusyuk itu kan fokus bahwa kita itu menghadap Allah. Kan. Dalam bahasa Qur'annya itu kita yakin akan bertemu Allah. Jadi berhadapan dengan Allah gitu ya. Jadi khusyuk. Bayangin kalau kita di dunia aja mau berhadapan oleh pejabat atau artis, pasti kita khusyuk kan? Apa yang kita bicarain itu diatur gitu loh. Dan begitu juga sholat, kita harus fokus. Jadi fokus terhadap rukun-rukunnya, fokus terhadap bacaan-bacaannya, begitu loh. Juga fokus terutama pada waktu-waktunya kan gitu kan. Jadi kalau nggak fokus juga ya, begitu ya. Jadi fokus mah bukan arti nggak dengar apa-apa. Enggak, bukan. Gitu. Tetap aja dengar apa-apa gitu. Tapi saat saya pernah mendengar, baca saat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ingin sholat khusyuk dan Rasulullah berikan hadiah sorbannya. Nah, Ali sanggup menjalankannya. Iya. Ya. Nah, apakah di situ juga bagian daripada kekhusyuan itu karena ada sesuatu yang ingin dia dapat gitu, Ustaz? Iya, itu ibarat gini ya. Jadi kalau kita bicara lebih dalam lagi bahwa segala sesuatu yang ada di tubuh Rasulullah itu ya kan, baik di jasadnya, pakaiannya, itu kan mengandung unsur-unsur surgawi dalam bahasa sufi gitu kan. Jadi tatkala dulu ada yang namanya pada detik-detik terakhir Rasulullah kan ya, kita coba bahwa siapa yang ingin kisos kepada saya gitu kan. Wah, orang-orang kan pada diem, tunjuk satu orang gitu kan. Saya ya Rasulullah, pada waktu itu engkau mencut saya. Tidak pakai baju tuh, tolong buka bajunya gitu. Saya akan pecut. Oh, sahabat-sahabat yang lain kan pengen, bagaimana sih, gerem banget. Dia cuma ingin memeluk Rasulullah. Ingin kulitnya bersentuhan dengan Rasulullah sehingga nanti dia tidak bersentuhan dengan api neraka. Masya Allah. Begitu juga sorban yang dikasih gitu kan. Gitu. Adanya motivasi begitu. Itu kasyal. Iya. Ya. Gitu. Ya, baik mitra JC sekalian, jelas saat kita ingin sholat khusyuk, Rasulullah pernah sampaikan, "Shollu kama ra'aitani usolli." Sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Begitu Ustaz ya. Tadi Ustaz udah jelasin semuanya saat sebelumnya. Sebelum sholat kita ada prepare, persiapan betul ya, upayakan jangan masbuk malah ya. Apalagi untuk sholat tadi Ustaz sudah sampaikan keutamaannya, yang utama adalah sholat berjamaah, dan setelah sholatnya juga ada hikmahnya gitu. Ada penjelasan yang lain yang dijadikan memang ini maknanya, salah satunya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dalam Quran surat Al-Ankabut di ayat 45. Ya. Nah, tapi bagaimana Ustaz refleksi dalam kehidupan kita umat Islam se-Indonesia lah ya, karena Indonesia itu banyak umat Islam atau masjid-masjid yang ada, atau gimana menurut Islam? Jadi di dalam Al-Quran beberapa ayat maka kita dapati bahwa kehusuhan itu juga bertingkat-tingkat. Ya, sesuai dengan landasan imannya juga bertingkat-tingkat begitu kan. Jadi sholat tingkatan yang pertama adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang beriman.
Jadi itu aja dia, sholatnya cuma menggugurkan kewajiban saja, ya kan? Itu yang biasanya yang normal, ya. Yang afan, itu yang normal. Sholatnya cuma menggugurkan kewajiban. Kalau yang abnormal di bawah berarti dia males nggak sholat, yang di bawah. Tapi yang abnormal maka meningkat. Itu level yang kedua. Next levelnya, sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksa'i wal mungkar. Jadi sholatnya itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi bagaimana sekarang kok banyak orang yang sholat tapi banyak yang korupsi gitu kan? Ya karena itu ya, sholatnya cuma level yang pertama yang rendah gitu. Sholat yang korupsi jalan terus ya. Sholat maksiat jalan terus gitu kan. Ya. Itu. Jadi harus dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang berikut adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah as-sholatu daimun. Jadi sholat yang terus menerus. Bagaimana yang sholat terus menerus dalam setiap pukul 24 jam? Artinya dari waktu sholat yang pertama menuju sholat yang berikut di renggang waktu itu sholat juga. Kok sholatnya gimana? Artinya mengaplikasikan bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat dalam kehidupan yang nyata. Itu sholat juga. Contoh misalkan dalam sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam kehidupannya ia selalu membesarkan Allah. Dalam hukumnya, dalam semuanya harus membesarkan Allah. Ya kan? Dalam setiap aspek kehidupannya harus ada keikutsertaan Allah yang Maha Besar. Misalkan dalam segi gerakan, ruku misalkan gerakannya, ya kan? Ruku itu yang benar rukunya, tatkala dikasih bejana di atas punggungnya, maka bejana itu tidak lumpah. Itu artinya apa? Bahwa orang yang sholat di dalam aplikasi kehidupannya harus berbuat adil, gitu kan? Bukan adil sama rasa sama rata, bukan, ya kan? Adil adalah membuat sesuatu menjadi proporsional, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu adil. Itu sholat tuh daimun, sholat yang levelnya meningkat dari sholat yang nomor 2. Ada lagi level yang keempat adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholatnya mi'rajnya orang yang beriman. Jadi sudah melakukan yang 1, 2, 3. Dia sudah transendental. Bahwa ini tugas yang paling utama dalam kehidupannya, yaitu sholat. Karena sholat adalah berdialog dengan Allah. Masya Allah. Itulah namanya yang sudah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Demikian. Sehingga kita menjadi khusyuk dalam sholat ibadah. Jadi pelaksanaan sholat itu rupanya juga ada tingkatannya. Iya. Tingkatan awal itu adalah Sholat kitabah mauquta, berdasarkan waktunya, sebatas sepertinya menggugurkan kewajiban. Iya, betul. Ya, itu berarti standar awal saja. Yang normal. Harus normal dipenuhi dulu. Iya. Ya. Sholat azan, sholat, tinggalin yang lain. Sholat, tapi waktu azan, duhur ke asar, maghrib, langsung tunaikan sholat. Ya, gitu. Yes. Setelah sholat, dia maksiat lagi gitu kan. Dia bikin standar ya. Ibadahnya. Iya. Nah, kedua, tadi justru yang saya tanyakan. Iya. Sholatnya sudah mampu mencegah keji dan mungkar. Iya. Baru level 2 ya? Baru abnormal tuh. Level 2 tapi abnormal juga, di atas normal ya. Baru yang ketiga, daimun. Sholat yang terus-menerus. Kehidupannya itu menggambarkan sholatnya. Jadi tadi Ustaz contohkan ruku, pelaksanaan sholat, itu ruku dia berbuat adil, nggak bakal geser, dia rata. Artinya dalam kehidupannya dia selalu adil. Betul. Masya Allah. Ya, jadi daimun itu dia mampu menjalankan kehidupan sholat, pelaksanaan sholat dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Betul. Sehingga sampai selanjutnya adalah mi'rajul mu'minun. Masya Allah. Transendental apa? Transendental selalu. Ya, selalu yang dia kerjakan, yang dia jalankan, niatnya, lisannya, pandangannya, aktivitasnya selalu kepada Allah.
Masya Allah. Nah, boleh kira-kira menurut Ustadz ya tentang wilayah negeri kita ini nih, Ustadz, yang dominan 87% kurang Iya, iya, orang Islam ya. di Indonesia. Iya. Tapi bagaimana menurut Ustadz? Seharusnya kalau sampai tadi Ustadz sampaikan Iya. minimal sampai kepada mencegah keji dan mungkar, sepertinya tidak ada lagi berita-berita kurang lah ya. Iya. Minim berita-berita tentang kemungkaran atau maksiat-maksiat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya, karena kekeliruan yang umum ya kan di kita ini bahwa sholat itu tidak ada hubungannya dengan lingkungan yang lain. Sholat bersifat privasi. Ini kekeliruan. Makanya dia nggak dapat mencegah perbuatan keji. Bodoh amat itu hak gue mau buat keji. Yang penting gue ibadah aja gitu kan. Iya. Nah, gitu. Dia nggak mau pakai hijab. Yang penting gue berbuat ibadah aja kepada Allah. Mau hijab atau tidak hijab, yang penting Allah lihat kita. Kekeliruan begitu. Jadi banyak sekali kekeliruan. Padahal segala unsur ibadah itu pasti berhubungan dengan yang namanya yang lain, apa lingkungan personal, lingkungan hidup dan sebagainya. Ya, tatkala dia sholat ya dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Dia tidak korupsi, dia tidak menyakiti orang lain, ya dia terus berdakwah dan sebagainya. Itu kalau jadi inilah tugas kita, bukan hanya seorang ustadz, kiai, mubalik, cendekiawan, tapi tugas seorang beriman bagaimana meluruskan kekeliruan itu, bahwa sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sudah harusnya naik ke level berikutnya. Itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, terus semakin naik, sehingga apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang indikator pertama kemenangan Islam itu dilihat dari sholatnya. Tentu bukan sholat sekedar menggugurkan waktunya, tapi harus sholat yang lebih tinggi, naik level ya. Sehingga benarlah janji Allah, selain qad aflahal mu'minun, juga jadi inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang nyata. Tentu harusnya kemenangan yang nyata dibuktikan dengan sholat kita yang khusyuk, ya kan. Khusyuk itu yakin akan kita bertemu dengan Allah, ya. Terus khusyuk juga pastaqim kama umirtu, ya kita tetap aja apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan jihadnya itu, ya kan. Sungguhnya itu. Jadi itulah yang bisa kita jadi indikator bahwa sholat kita itu benar. Mulai dari landasannya yang benar, juga manhajul rasulnya sesuai dengan Rasulullah. Karena ibadah yang benar menurut para ulama itu adalah karena iman kepada Allah, dua ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul. Ya, dalam bahasa lain manhajul rasulnya. Apa itu manhajul rasul tadi? Iman, hijrah, jihad tadi. Demikian. Ya. Nah, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah kita masih ada waktu tinggal 5 menit lagi ya. Dan karena ini Jumat ya, kita juga persiapan tadi kata prepare untuk pelaksanaan sholat Jumat ya. Jangan sampai juga kita terlalaikan ya untuk pelaksanaan sholat Jumat yang kita akhirnya mepet tadi prepare-nya, karena biasanya prepare itu kan sesuatu yang waktu yang harusnya disiapkan. Betul. Kita lihat orang-orang hebat dalam dunianya ya dunia bola kah, dunia seorang apapun ya, ilmuwan itu kan pasti persiapannya prepare-nya lama sehingga dia bisa jadi pemain yang hebat, bisa jadi orang yang ahli, prepare-nya lama. Nah, apalagi sholat ya. Nah, maka mitra JC sekalian, mari kita selalu siapkan diri kita ya dimanapun dan kapanpun untuk selalu menunaikan sholat. Nah, sekarang saya ingin tanya yang agak unik ini, Ustaz. Ya, entah menurut saya biasa aja kali ya. Kita sering melihat di medsos ya, itu orang-orang Muslim yang non Indonesia ya, di negara lain
saat dia waktunya sholat, kadang-kadang berhenti di pinggir jalan, dia gelar sejadah, sholat. Ya. Ya, karena dia tahu udah masuk waktunya sholat. Betul. Sehingga dia jangan sampai menjadi orang yang lalai. Namun realita kita di negeri kita ini, sholat itu kalau nggak di masjid, Ya. jadi kayaknya, waduh, ya. Nah, bagaimana tuh penjelasan Ustaz? Jadi kalau bukan di masjid, masjid yang ada kubahnya, masjid. Jadi itu juga salah satu kekeliruan bahwa masjid itu bentuk bangunan. Ya. Bentuk bangunan gitu. Kalau bukan ada bangunannya bukan masjid. Bahkan disebut musola, padahal masjid juga gitu kan. Tapi memang kalau masjid itu tempat sujud. Jadi dimanapun tempat, yang penting suci, bisa kita menjadi masjid. Di jalan kah, di lapangan bola kah, seperti di Qatar kemarin ya kan? Iya kan? Iya. Bisa sholat, ya kan? Juga jangan dipolitisir gitu kan. Kadang lagi demo, yuk sholat hebat, jadi demonya bener nih, enggak juga gitu kan? Yang penting sholatnya, maksudnya bukan karena sesuatu tujuan keduniaan, tapi memang tujuannya Allah. Jadi di mana aja. Jadi pengertiannya itu loh yang keliru tentang masjid. Ya, memaknai tentang masjid ya. Itu sudah dibahas tuh kemarin di sorban umat ya tentang masjid ya. Sama Ustadz Sarjito tentang masjid itu apa gitu kan. Ternyata masjid itu bukan bentuk bangunan ya kan. Tapi masjid itu adalah tempat sujud. Dimanapun kita berada, disitulah kita sujud kepada Allah. Kalau sudah waktunya sholat. Begitu. Artinya yang penting memenuhi syarat syarat kesuciannya. Dan yang lainnya. Masya Allah. Artinya sebenarnya kita sebagai muslim bila memahami betul ya, secara komprehensif, secara rosih, utuh, sehingga saat waktunya sholat orang pada berbondong-bondong untuk menunaikan sholat. Iya betul. Karena itu menunjukkan eksistensi dia sebagai muslim gitu. Keberadaan dia sebagai muslim gini ya. Yang bisa ada hadis yang membedakan antara orang mukmin dan orang syirik, orang kafir adalah sholatnya, gitu kan. Tatkala dia sholat berarti dia orang beriman, tapi nggak sholat berarti disebut orang kafir. Tapi kalau disebut orang Islam, KTP-nya Islam, kok disebut orang kafir, marah juga dia kan. Nah, gitu permasalahannya. Jadi mesti kita dakwahin orang yang begitu. Jadi yang membedakan antara bainal mukmin dan syirik dan atau kufur yaitu dengan sholat. Jadi kalau orang kufur yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dia tidak sholat, wajar ya kan. Ya wajar karena mungkin akidahnya akidah syirik ya kan. Jadi wajar nggak sholat. Tapi kalau orang yang Islam ya perlu didakwahin supaya meningkat menjadi orang-orang yang beriman, berakidah tauhid. Kalau Islam kan cuma percaya aja. Allah sebagai pencipta, seluruh makhluk juga percaya Allah sebagai pencipta. Tapi kalau beriman kan sudah tinggi lagi levelannya, ya kan? Gitu. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu untuk program Sorban Umat ini, ya. Bahwa jelas apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin, bahwa yang menjadikan sholat kita benar dan tidaknya itu harus melalui tahapan-tahapan, terutama tahapan dasarnya adalah landasannya. Landasannya semuanya harus karena Allah, iman karena Allah, bukan selain itu. Apapun itu alasannya, pokoknya hanya karena Allah. Atau dalam lingkungan atau ruang lingkup akidah tauhid. Itu. Kemudian saat pelaksanaannya itu ada 3 yang harus disiapkan. Pertama, prepare-nya sebelumnya, ya. Kemudian saat pelaksanaannya itu berarti harus mengikuti syarat dan rukun yang ada, ya. Dan itu tentunya menguswah, mencontoh, beritiba kepada Rasulullah SAW dan juga oleh guru-guru kita. Betul. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita itu dengan berbagai cara yang itu semua Rasulullah jalankan. Dengan adanya mazhab-mazhab yang ada, ya, sehingga dengan diawali tadi dengan mengilmui, Ustaz ya. Betul. Jadi kita memahami ada yang sholat yang begini dan begini, kok beda. Itu semua ada dalilnya masing-masing. Ada dalilnya, ya. Justru yang dimasalahin adalah yang nggak sholat seharusnya, Ustaz. Kenapa dia nggak sholat gitu kan? Ya. Nah,
itu. Bahkan yang utama adalah setelahnya kita menjadikan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya, dengan menjadikan sholat ini menjadi mi'rajul mukminin. Ya, udah bisa mencegah keji dan mungkar, dan itu dilakukan secara berterus-menerus dengan dawam, sehingga selalu merasa transendental kepada Betul. Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz ya? Ya. Ya. Ada satu lagi bahwa hikmahnya setelah kita mencapai sholat yang khusyuk, maka di dalam surat Al-Baqarah tuh ayat yang pertama, innal alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi setelah dia sholat itu menjadi petunjuknya Al-Qur'an. Yang berikut innal ladzina amanu bil ghaibi wa yuqimus shalah. Setelah iman kepada yang gaib, wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Nah, hikmah yang berikutnya harusnya wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan rezeki Allah ya yang diberikan oleh Allah. Berbicara sedekah, maka di kita nih ya, di Yayasan Umatan Wasaton sedang ada proyek besar ya kan. Ya kan? Kita buktikan setelah kita sholatnya sudah semuanya sampai mi'rajul mukminin, kita buktikan dengan sedekah berlomba-lomba pastabikul khairat ya. Ada program proyek bagaimana meningkatkan anak didik kita ya di dalam pesantren dari level SMA ya kan. Kalau kita sudah punya level SMP dan kita masuk ke level SMA, kita perlu betul gedung dan lahan. Ini ada proyek besar yang kemarin panitianya itu mungkin besarnya 7M ya untuk membebaskan. Nah, kita berlomba-lomba. Kenapa demikian? Karena wadah yang paling bagus ya kan itu di pesantren itu membina anak-anak kita supaya sholatnya tepat waktu ya kan, berjamaah dan sebagainya. Jadi itu mudah-mudahan bagi pemirsa JIC dimanapun berada untuk sama-sama kita pastabikul khairat untuk sama-sama membangun membangun proyek besar, yaitu bagaimana membangun lahan untuk tingkat SMP, itu SMA. Karena sebentar lagi kan SMP sudah lulus nih. Insyaallah. Kalau udah lulus, lalu dibinanya di mana ya gitu kan? Kembali keluar lagi kan, jadi terkontaminasi lagi. Jadi sholatnya nggak terkontrol lagi dan sebagainya. Nah, kalau ada gedung SMA kan dia bisa lanjut ke sana. Insyaallah. Demikian juga himbauan saya gitu kan kepada para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah. Ada salah satu makna setelah kita sholatnya khusyuk itu dibuktikan dengan berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wadah yang ada di media-media atau di yayasan dimanapun yang menerima itu, salah satunya Ustadz Zainal sudah memberikan salah satu solusi. Ya, insya Allah ini akan menjadi berkah dan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Yang mengalir terus saat kita ada maupun sudah tidak ada. Betul. Baik, terima kasih. Dan karena waktu kita sudah habis untuk program Sorban Umat ini, maka kami cukupkan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah ikut bergabung dan juga memberikan komentar dan penjelasannya. Dan tentunya juga kami mohon maaf apabila ada di sana sini kekurangan. Ya, ada sedikit ya linknya terutama program tentang keadaan dengan link yang ada ini. Kayak kebetulan jaringan lagi lemot. Ya, dan semoga sebatas jaringannya saja keimanan kita tidak pernah lemot bahkan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kami akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.